Oke, sekarang kita lanjut ke diskusi kita yang luar biasa malam hari ini. Pak Adi, sebelum kita jauh melangkah kemana-mana, mohon diberikan klarifikasi tentang kita punya banyak diri. Nah, ini seperti sesuatu yang tidak biasa didengar sih Pak Adi. Silakan Pak Adi. Ya, jadi begini teman-teman. Sebenarnya di berbagai kesempatan dan di berbagai tulisan saya sudah cerita mengenai ini ya. Jadi kebanyakan orang berpikir begini, diri mereka adalah entitas tunggal. Artinya ya cuma satu, tetapi sebenarnya kita punya banyak diri, punya banyak sekali bagian diri. Dan berapa jumlahnya kita tidak tahu. Karena bagian diri ini bisa tercipta, bisa muncul secara tiba-tiba, bisa dorman karena dia sudah nggak ada kegiatan, dia bisa dorman, bisa diem dia ya. Bisa juga nanti entah bagaimana bisa menghilang, seperti itulah. Yang menarik adalah bahwa kita sering mengalami fenomena ini, tapi kita seringkali nggak sadar. Satu contoh nih, yang paling sering itu adalah kalau bangun pagi. Di hari Senin biasanya, yang bukan yang work from home ya, kalau work from home itu mah dia bangunnya jam 10 juga bos nggak tahu kan begitu. Ini yang work from office, nah, harus ke kantor. Ini kalau misalkan hari Minggunya begadang, tidurnya larut malam atau subuh, bangunnya harus pagi-pagi untuk berangkat ke kantor, karena kan di kantor itu ada yang jaga tuh Bu Christine itu. Ya, ada yang sangat ditakuti di kantor itu. Tahu nggak siapa? Satpam. Mesin ceklokan biasanya Pak Adi. Nah, itu yang paling ditakuti itu ceklok biasanya, bukan satpam, bukan bosnya. Jadi kalau kita sudah kurang tidur malam hari dan pagi-pagi itu kita pasang weker begitu bunyi, biasanya itu langsung akan ada bagian diri yang lagi berkomunikasi. Mereka akan berdiskusi atau ribut di antara mereka. Yang satu minta bangun, ya kan? Ayolah bangun sekarang nih, ayo cepet nih, nanti terlambat ke kantor loh. Yang satu lagi bilang gini, tenanglah, 5 menit lagi lah, sabar, 5 menit saja. Yang satu lagi, jangan, nanti kamu terlambat ini, nanti nggak sempat mandi, nanti nggak sempat sarapan. Yang satu lagi bilang, nggak usah mandi lah, cukup semprot-semprot parfum saja, cuci muka, nanti kalau makan pun ya sudahlah minum susu, minum jus atau apapun itu. Nah, pada saat itu sebenarnya ada berapa bagian diri kita yang aktif? Ada 3, ya bukan 2, 3 ya. Tangan saya 2, tapi teman-teman harus paham ini 3. Mengapa saya bilang 3? Karena kan ada 2 yang ribut nih. Yang satu sebagai penonton, benar nih ya, dari Pak David bilang, satu sebagai pengamat. Jadi minimal itu ada 3, minimal itu. Jadi kita paham sekarang bahwa ada bagian-bagian diri yang aktif pada saat-saat tertentu. Nah itu Bu Christine. Oke. Nah, kalau seperti ini Pak Adi, kira-kira sama nggak dengan yang seperti ini? Ini juga ada di kolom komentar nih. Film split atau kepribadian ganda atau dissociative identity disorder. Jangan-jangan nih kepribadian ganda. Soalnya punya keinginan yang berbeda. Satu mau suruh bangun, satu suruh tidur lagi gitu. Kira-kira samakah Pak Adi? Oke, kalau dibilang sama sebenarnya tuh beda. Kalau di film Split itu si Kevin itu yang anak kecil itu ya, kan si Kevin itu yang figur aslinya tuh. Nanti kan juga ada dirinya yang dewasa, yang katakanlah sakit, yang sebagai perempuan, ada yang sakit diabetes, bahkan ada yang sangat ganas yang sebagai the beast ya itu ya. Jadi pada tahap ekstrim itu bisa seperti itu. Hmm. Tapi kita manusia normal tidak seperti itu, ya. Jadi kita ada di kondisi yang di tengah-tengah ini, bukan titik ekstrim. Kalau titik ekstrim itu nanti cuma ada satu saja yang dominan menguasai diri kita, udah satu saja. Hmm. Tapi kalau pada titik yang tengah seperti begini, kita tuh cair, kita bisa dengan leluasa mengaktifkan bagian-bagian diri sesuai kebutuhan. Ekstrim yang sebelah sana, nah seperti split, itu di luar apa ya, di luar kondisi normal itu butuh penanganan khusus itu. Demikian. Oke. Ini ada dua pertanyaan nih. Yang pertama adalah dari mana kita bisa tahu sebagai kita sendiri sebagai individu bahwa apa yang kita alami terhadap berpindah-pindahnya atau berubah-ubahnya bagian diri kita ini adalah sesuatu yang normal dengan sesuatu yang sudah ekstrim nih Pak Adi. Itu pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua adalah dengan penjelasan Pak Adi yang barusan, apakah dapat dikatakan bahwa
eee, kita harus butuh selalu ada seperti direktur, ya atau pengamat tadi yang Pak Adi sampaikan. Sehingga Pak Adi katakan tadi kita bisa cair nih, memindah-mindah atau menggunakan mana yang diperlukan. Silakan Pak Adi. Ya, jadi begini, saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu, karena itu akan menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Oke. Karena kita punya banyak bagian diri. Satu contoh misalkan ya, kalau sekarang ini yang lagi aktif adalah si Adi yang sebagai pembicara. Ini lagi aktif sekarang ini, lagi cerita pengalaman-pengalaman, pengetahuannya dia. Tapi nanti misalkan ini, kalau Anda jumpa saya di mall atau lagi di mana lah ya, entah di pesawat atau di tempat-tempat yang bukan di mana saya mengajar, Anda bisa merasakan dan bisa menemukan saya tuh bukan seperti sekarang ini. Saya akan bicara dalam posisi kita sebagai teman. Itu beda lagi. Nah, karena kita punya banyak bagian diri ini, kita perlu, ini penting sekali, kita perlu melatih satu bagian agar supaya dia bisa melakukan monitoring, dia bisa menyadari, dia bisa tahu ini yang lagi aktif yang mana ini. Ini butuh dilatih. Ini yang kita sebut dengan mindful. Kita aware, kita sadar. Jadi kalau sekarang seperti saya ini, saya tahu yang lagi aktif adalah diri saya sebagai pengajar. Kalau saya misalkan jumpa Christine, nah lihat dulu nih, Ibu Christine mau nanya apa? Kalau Ibu Christine ngobrol sama saya hal-hal sehari-hari, hal-hal yang umum, kita sebagai teman ini. Tapi begitu Ibu Christine bertanya kepada saya hal-hal yang sifatnya teknis terapi, maka yang muncul adalah diri saya sebagai seorang pengajar. Itu beda lagi. Posisi Ibu Christine sebagai murid saya sebagai gurunya. Tapi di sisi lain, kalau ada hal yang saya kurang paham, misalkan hal yang Ibu Christine lakukan, kemudian saya butuh klarifikasi, itu posisi saya sebagai sejawat. So, kita perlu perlu sadar, perlu mindful, kita berada di posisi yang mana. Nah, kalau kita tidak mindful, kita tidak sadar yang lagi aktif yang mana, wah itu bisa repot itu. Satu contoh nih ya. Ada seorang, katakanlah dia seorang pimpinan perusahaan. Kalau di kantor itu kan dia tegas, keras, dia pokoknya mengatur anak buahnya bagus banget. Ini si papa ini kalau pulang dari kantor kan harusnya kan bagian diri atau EP direkturnya ya sudah jangan aktif dong. Yang aktif adalah bagian diri sebagai seorang ayah, benar nggak? Sebagai seorang suami. Tapi karena dia nggak bisa geser, di kantor dia sebagai pimpinan perusahaan, dia pulang, dia mengelola rumah tangganya ini sebagai, keluarganya ini sebagai apa? Sebagai perusahaan. Jadi semua tuh maunya saya, kamu nggak bisa, nggak ada yang namanya lagi diskusi panjang lebar. Pokoknya just do it. Ya lakukan seperti yang saya minta. Ini akan membuat keluarga tidak nyaman. Nah, kita perlu aware yang mana yang lagi aktif. Kalau kita sudah aware, kita perlu geser itu. Kita perlu geser supaya yang aktif adalah bagian diri yang memang sesuai dengan kebutuhan kita pada suatu saat. Demikian. Oke. Berarti dengan kata lain, kalau teman-teman melihat saya atau Pak Adi di rumah makan lagi enak-enaknya makan, tolong jangan diajak ngomong soal hipnoterapi atau curhat ya. Karena itu EP-nya itu bagian dirinya itu berbeda sekali teman-teman. Kami butuh usaha yang sangat besar untuk mengaktifkan sehingga bisa memberikan jawaban yang presisi ya Pak Adi. Karena kalau enggak jawabannya bisa berbeda, itu bisa Betul. ngawur. Kalau lagi makan enak begitu, itu yang lagi aktif kan adalah kita yang suka makan ini ya. Wah, yang penikmat kuliner ini. Terus ada tanya nih masalah atau kasus-kasus yang berat. Itu nanti yang jawab itu adalah bagian diri yang penikmat kuliner loh. Ini jawabnya bisa ngaco tuh nanti itu. Tapi ini benar sekali Pak Adi, ini pernah saya alami. Jadi suatu hari saya ada di wihara, sedang melakukan aktivitas di wihara lah, aktivitas organisasi dan sebagainya. Lalu tiba-tiba ada umat datang membawa anaknya dan kemudian berdiskusi. Tidak mungkin saya menolaknya, artinya saya ditanya, saya menjawab, ditanya, menjawab, ditanya, menjawab. Dan kemudian saat itu saya melihat masalahnya itu ya masalah biasa saja dan saya memberikan nasihat yang biasa saja. Namun akhirnya umat ini memutuskan untuk datang dan berdiskusi lebih intensif lagi di ruang terapi. Begitu di ruang terapi baru terlihatlah oleh saya bahwa ternyata masalah yang dialami anaknya tidak sederhana yang saya lihat tadi saat di wihara. Tetapi karena anak ini sudah mempunyai beberapa gangguan atau disorder atau gangguan mental yang butuh penanganan yang
berat, tidak bisa sesederhana yang saya sarankan pada saat di wihara. Ini terjadi juga karena di wihara yang aktif adalah bagian diri saya yang tentu saja bukan hipnoterapis klinis, melainkan mungkin sebagai seorang eh, orang-orang yang mengabdi di wihara ya, seperti itu. Jadi penting sekali memang untuk bagi teman-teman yang punya masalah, silakan mencari profesional di tempatnya, jangan di tempat-tempat umum. Dan jangan pernah berbincang dengan profesional di rumah makan ya Pak Adi ya, karena akan berbeda sekali jawabannya. Itu sebabnya kenapa saya tidak pernah ya mau melakukan memberikan sesi terapi. Konseling masih oke lah. Konseling itu masih ringan kalau menurut saya. Sesi terapi itu di luar ruang praktek saya. Kan kalau teman-teman tahu saya pas ke Jakarta, ke Medan, kemana begitu tahu saya ada jadwal perjalanan ke sana, itu biasanya banyak yang inbox itu. Pak, tolong dong, saya begini, saya mau ketemu, saya mau terapi. Apalagi kalau terapinya di kamar hotel. Waduh. Terus kliennya perempuan. Wah, ini berat ini. Ini nanti siapa menghipnosis siapa ini, benar nggak? Dan bisa terjadi hal-hal yang diinginkan. Ini berat ini kalau kayak begini, nggak boleh ya. Jadi kita perlu tahu di mana kita mengaktifkan EP sesuai dengan kebutuhan. Terus begini Bu Christine, seringkali kan orang bilang gini, saya ini marah sama diri saya. Nah, ada yang ngomong begitu kan? Betul. Marah itu kan tidak mungkin sendiri dong, marah pasti ada dua pihak, benar nggak? Benar. Saya marah sama diri saya. Oh, atau setelah itu mereka bilang gini, oh akhirnya saya bisa berdamai dengan diri saya. Loh, coba. Ya. Yang namanya berdamai nggak mungkin sendiri, selalu ada minimal ada dua, benar. Betul Ada dua sekali. pihak kan? Masa kayak Rusia perang. Dia kalau berperang atau dia lagi ribut, itu kan dia harus cari lawan kan. Sekarang kan Rusia lagi ribut sama Ukraina itu kan. Benar Pak Adi. Dan oke, Rusia berdamai harus dengan satu pihak, tidak bisa Rusia berdamai dengan dirinya sendiri kan. Jadi sebenarnya statement-statement itu sudah menunjukkan bahwa, hey, kita ini punya banyak diri, nggak cuma satu. Yang berapa kali saya post di Facebook saya itu begini, statement yang sering kali bikin orang pusing gini, karena harus mikir. Kan ada yang bilang gini, pada saat aku mati, begitu kan, atau meninggal lah. Pada saat aku meninggal, berarti akunya meninggal nih kan? Tubuhku terbujur kaku. Loh, sekarang saya mau tanya nih, si akunya sudah meninggal, terus tubuhku kunya nih siapa gitu loh? Ya. Pada saat aku meninggal, tubuhku terbujur kaku. Terus dia bilang, jiwaku kembali kepada Sang Kuasa, rohku kembali pada Sang Kuasa. Pertanyaan saya, lah orang sudah meninggal, terus kunya itu siapa? Jiwaku, rohku, tubuhku itu siapa gitu loh. Ini kan menjadi sesuatu yang kalau dipikirkan ini menarik ini. Nah, seringkali orang tidak paham mengenai ini sehingga akhirnya kacau ya. Nah, sekarang begini. Kalau ditanya siapakah aku, jawabannya enaknya apa ya Bu Christine ya? Kalau mengacu kepada teori ego personality, maka sebenarnya diri kita ini adalah gabungan dari beberapa bagian diri. Ya. Tidak Jadi pernah sebenarnya tunggal. yang namanya Ibu Christine, namanya Adi itu adalah gabungan dari bagian-bagian diri ini, benar nggak? Benar, Pak Adi. Agregat, kumpulan, jadi gabungan semuanya, ya dia membentuk dalam tanda kutip si individu ini. Nah, yang perlu teman-teman pahami itu begini. Karena kita punya banyak bagian diri, saya sebut saja EP ya, ini istilah teknisnya kita ego personality. Jadi badannya kita ini seperti cuma media ekspresi, wadahnya saja. Jadi kalau yang lagi aktif adalah si A, seperti ini, seperti film Split itu ya, Split itu kasus ekstrim ya, tapi bisa kita lihat. Pada saat yang aktif adalah si A, maka dia menjadi si A. Pada saat yang aktif adalah si B, maka dia menjadi si B. Jadi tubuh ini hanyalah digunakan sebagai media ekspresi. Tapi ingat teman-teman, ini bukan kerasukan. Bukan kerasukan ya. Oke, ini sambil melanjutkan soal film tadi. Karena film ini ternyata bukan film fiksi saja, karena tapi juga science fiction, karena film ini juga ada psikolog klinis, ada psikoterapis juga yang behind the scene yang membantu mereka membuat skrip. Ya. Tapi saya ingin bertanya begini Pak Adi,
Sambil menunggu pertanyaannya, panitia tolong disampaikan kepada saya apabila boleh di direct message kepada saya apabila sudah ada pertanyaan terkumpul karena kalau tidak dikasih kode, saya dan Pak Adi bisa ngobrol sampai jam 11 malam loh teman-teman. Jadi tolong panitia dikasih ke saya dikasih kode ya. Nah, kembali soal film tadi. Sepengalaman Pak Adi menjadi seorang hipnoterapis klinis. Kalau di film itu kan ada satu alternya. Ya, alter ini artinya bagian diri yang berbeda tadi, yang kejam tadi. Nah, apakah dalam pengalaman klinisnya Pak Adi, apakah ada bagian diri yang memang ketika dia aktif, dia memiliki power atau kekuatan yang luar biasa yang sebelumnya tidak disadari oleh katakan berarti si kesadaran atau si pengamat ini ya, Pak Adi. Oh, Silakan Pak. ada. Jadi begini, untuk memahami ya, untuk gampangnya begini. Di dalam diri kita tuh ada banyak bagian diri. Berapa jumlahnya kita nggak ada yang tahu. Ya jangan, saya kalau mengajar kelas hipnoterapi pasti peserta pelatihan tanya, "Loh Pak, itu totalnya tuh ada berapa?" Saya bilang, "Saya nggak tahu berapa." Apa nggak dihitung Pak? Jangan kengangguran saya bilang. Siapa yang mau menghitung di dalam tuh ada berapa? Karena pada umumnya tuh kan kita dalam 1 minggu ini kita membutuhkan atau dijalankan oleh kira-kira 5 sampai 7 EP ya. Nah, di bawah sadar kita tuh kan ada banyak sekali dan mereka tinggal di lapisan-lapisan kesadaran. Bisa yang sering kali bikin masalah tuh adalah bagian diri yang ada di kedalaman. Makanya kita nggak tahu. Tapi kita tahunya lagi nggak enak nih, ada sesuatu yang tidak nyaman. Nah, teman-teman, bisa terjadi karena sesuatu hal itu terpicu menjadi aktif satu bagian diri yang selama ini dorman, kita nggak tahu dia ada, tiba-tiba dia keluar. Nah, setelah dia keluar, si EP ini kan seperti manusia. Manusia itu ada yang kurus, ada yang kecil, ada laki, ada perempuan, ada anak kecil, ada orang dewasa. Nah, kalau pas yang lagi aktif ini adalah, dalam tanda kutip ya, orang yang besar sekali, yang powernya besar sekali, waduh, itu mah itu penanganannya harus ekstra hati-hati itu. Ya, itu ada dan itu sering. Saya yakin saya dan Bu Christine juga pasti sering mengalami. Apalagi terapinya sudah sampai 2.000 orang lebih nih. Ini luar biasa ini. Oke, saya mau korek sedikit lagi Pak Adi. Kira-kira apa sih yang menyebabkan bagian diri yang tidak terdeteksi atau tadi yang ada di bawah pikiran bawah sadar, lalu dia punya kekuatan. Kalau kekuatannya ini untuk hal-hal yang baik, sih kalau dia muncul senang-senang saja ya. Tapi kalau misalnya dia muncul itu justru membuat si individu ini atau mengganggu hidup si individu, ini kan sesuatu yang merepotkan. Dari pengalaman Pak Adi, kira-kira apa sih yang menyebabkan seseorang di pikiran bawah sadarnya itu berdiam bagian diri yang begitu kuat? Dalam hal ini yang saya tanyakan adalah kekuatannya adalah kekuatan yang dapat merusak si individu. Oh, itu sangat-sangat jelas ya. Gampangnya begini, kan ada orang yang dia besar, misalkan begitu powernya besar, badannya besar, tapi orangnya lembut, benar nggak? Baik, gitu kan? Tapi ada juga orang yang besar, suka ngamuk, betul kan? Betul. Nah, yang membedakan apa? Emosinya. Jadi, apa emosi dominan yang ada di dalam si EP ini? Apa emosi dominan yang dipegang oleh EP ini? Lebih teknis lagi, EP ini terbentuk, terkonstruksi lewat kejadian yang berisi muatan emosi apa. Nah, kalau EP terbentuk dari proses yang berisi muatan emosi negatif intens, waduh, ini amsyong ini. Ya, begitu dia aktif, wah itu ribut sudah itu, bikin masalah aja dia. Tapi kalau EP ini terbentuk lewat proses yang penuh kasih, lembut, perasaan bahagia, maka EP ini bisa saja powernya sangat besar, tetapi power ini didrive oleh suatu emosi yang sangat baik. Sehingga begitu diaktif, justru hidup kita menjadi semakin nyaman. Karena powernya besar, emosinya positif, seperti itu. Oh, oke, baik. Ini teknis sekali ya, teman-teman. Semoga teman-teman mendengarkan penjelasan ini tercerahkan. Jika tidak tercerahkan, ini salahnya panitia. Kenapa mengambil topik yang begini berat sebenarnya sih?
Oh, ini belum berat, ini belum berat, Ini ini belum baru berat. pengantar ya Ini teman-teman. baru pengantar. Nanti akan ada satu sesi khusus lagi di mana saya akan bicara diundang oleh sebuah organisasi dan itu memang organisasi yang isinya para healer itu ya. Nanti akan lewat YouTube juga. Nah, itu akan jauh lebih teknis lagi itu. Karena memang saya diundang untuk kapasitas sebagai seorang akademisi di situ. Demikian. Ya, jadi ini mulai serius teman-teman, yang nonton sambil makan kacang tuh kacangnya disampingkan dulu, kalau nggak nanti bisa nggak paham, Selek nanti. bisa kesel nanti. Oke, oke. Nah, tadi Pak Adi mengatakan tentang terbentuknya bahwa ego personality atau bagian diri ini nggak ujuk-ujuk muncul dalam Ya. diri seseorang, tetapi melainkan ada proses tertentu. Saya mau cerita satu pengalaman di ruang terapi juga, Pak Adi. Silakan. Jadi satu klien ini dia mengaku sekarang ini dia punya apa ya? Sekarang ini istilahnya gender, Pak Adi. Gender tuh jadi bukan jenis kelamin, beda lagi. Gitu. Oke. Gender. Jadi dia punya gender yang laki enggak, perempuan enggak gitu loh. Nah, yang menariknya adalah lalu saya tanya, kapan Anda mulai merasa seperti ini? Dia katakan 3 tahun yang lalu. Oke, saya catat kan? Saya catat 3 tahun yang lalu. Lalu setelah itu masuk ke sesi terapinya, hipnosis, masuk ke kedalaman. Ketika saya berbincang dengan dirinya yang sekarang, itu dia memiliki kelembutan. Karena dia ini seorang pria, artinya ketika dia mengatakan dia laki enggak, perempuan enggak, sebenarnya tendensi dia itu ke perempuan. Nah, ketika saya mengajak dirinya yang sekarang berbicara itu dengan lembut sekali, Pak Adi. Lalu ketika saya memundurkan pikiran bawah sadarnya ke lebih dari 3 tahun yang lalu, dia berbicara tuh selaki-laki banget. Wow, mantap. Luar biasa ya. Silakan dijelaskan fenomena ini, Pak Adi. Oke, jadi ini sebenarnya Bu Christine bisa menjelaskan sendiri. Ini Bu Christine nakal ini. Jadi setelah dikasih dipancing, terus saya disuruh cerita ini ya. Bu Christine terapis dan menangani pasti bisa. Dan saya yakin itu pasti clear itu. Jadi begini, kan 3 tahun lalu, sebelum 3 tahun yang lalu, dia kan tegas kan? Laki-laki Ya, kan? benar. Setelah dalam tanda kutip 3 tahun itu, tiba-tiba dia berubah kan? Benar sekali. Berarti menurut teori ego personality, bahwa di momen 3 tahun yang lalu itu, entah apa yang terjadi, ya saya yakin Bu Christine pasti menemukan apa yang terjadi, karena kan kita melakukan regresi ke IEPC segala macam ya. Kita bisa menemukan apa kejadian yang membuat si EP ini muncul. Jadi begitu si EP ini muncul, dan kalau EP ini powernya besar, dia akan menguasai si individu. Maka si individu ini akan berperilaku seturut dengan si EP. Kalau EP-nya lembut, misalkan sifatnya lebih cenderung sebagai wanita, ya walaupun badannya laki-laki, tapi dia akan berperilaku lembut, halus. Ya, jadi sesuatu terjadi, something happens itu. Selalu yang Ibu Christine pasti ingat bahwa di kelas hipnoterapi SCCH saya selalu bilang bahwa tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api, benar nggak? Betul, Pak Adi. Nggak mungkin itu. Jadi kalau perilaku itu berubah, itu pasti ada penyebabnya. Tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Nah, sekarang kita perlu cari, si EP ini terbentuk lewat proses yang bagaimana. Waduh, kalau sudah bicara gitu panjang itu. Karena saya tidak tahu zamannya Ibu Christine ikut kelas pelatihan saya itu tahun berapa. Itu angkatan ke-6 yang di Jakarta tuh KHI 9, KHI 6 ya? KHI 6 tahun 2009, Pak Adi. Oke, berarti Bu Christine 2009. Sekarang ini sudah angkatan berapa ini ya? Sudah angkatan nanti Juni ada ini. Angkatan 30-an. 30-an berapa? Ya. 33, 34 barangkali. Saya lupa sudah itu ya. Nah, dulu kan saya hanya menjelaskan bahwa jenis ego personality itu hanya ada beberapa, benar nggak? Betul. Sekarang ini temuannya kita banyak sekali. Ya, jadi setiap kejadian ini dia akan muncul bagian diri dengan spesifikasi seperti ini. Ada kejadian ini muncul bagian diri dengan spesifikasi seperti ini. Dan dengan spek-spek seperti itu mereka punya perilaku yang berbeda. Demikian. Ini kita jangan masuk terlalu teknis sudah ini. Terlalu berat ini. Kita bahas yang enteng-enteng aja dulu.
Bagi yang tertarik silakan mendalaminya di kelas Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy Pak Adi ya. Ini akan itu kelas yang sangat luar biasa sekali. Oke, panitia sudah mulai ada pertanyaan? Silakan, sudah ada. Kalau sudah ada ditampilkan dalam bentuk slide atau bagaimana? Itu Atau ada muncul ini itu, ada muncul sudah itu. muncul ya? Oke, saya bacakan. Malam Pak Adi dan Bu Christine, izin bertanya, bagaimana mengatasi bagian diri atau ego personality yang tidak produktif atau menyimpan belief negatif? Nah, saya ingat baru Pak Adi posting di grup internal tentang belief ya. Apakah harus dihipnoterapi satu persatu? Terima kasih. Silakan Pak Adi. Oke, jadi begini, teman-teman. Kita ini tidak mau ada masalah, ya. Kalau ada masalah kita selesaikan, tapi jangan cari masalah. Maksudnya apa? Seperti komputer, if it is not broken, don't fix it. Kalau komputer kita jalannya bagus-bagus, seperti laptop saya ini yang saya sudah pakai 7 tahun ini laptop saya ini, enggak mau saya install yang aneh-aneh. Ya, pokoknya programnya itu aja deh. Saya tidak akan otak-atik cari-cari ini jangan-jangan ada virus apa enggak. Jangan. If it is not broken, don't fix it. Nah, sama dengan diri kita. Selama hidup kita ini baik-baik saja, tidak ada masalah, jangan cari masalah, jangan dikorek-korek tuh. Kecuali kalau kita tahu, kayaknya ada sesuatu yang mengganggu dalam diriku, kemudian kita cari menggunakan teknik. Yang namanya EP ini kita proses one by one. Satu demi satu. Nggak bisa diborong loh ya. Jadi satu demi satu. Ada 2 cara kita melakukan ini. Yang pertama adalah kita melakukan prosesnya sendiri. Jadi kita bisa masuk ke dalam diri, kita bisa cari EP kita yang katakanlah yang dalam tanda kutip yang bikin masalah, kemudian kita jumpa dengan dia, kita bisa diskusi, bisa nego, bisa edukasi ulang segala macam. Itu satu. Apakah sulit? Mudah. Cara yang kedua adalah kita dibantu oleh seorang praktisi hipnoterapi yang memang mendalami benar teknik ego personality. Karena teknik EP ini itu ada beberapa varian ya teman-teman ya. Jadi yang ada beberapa jalur lah, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa jalur. Nah, kami menggunakan jalur yang berbeda. Jadi tergantung praktisinya masing-masing menggunakan strategi atau pendekatan yang berbeda. Tapi intinya bisa. Kita bisa sebagai terapis kita akan melakukan kerjanya mewakili Anda. Jadi kami terapis yang bicara sama si EP nih. Saya kasih dua contoh begini. Waktu di kelas TLT, Quantum Life Transformation, saya mengajarkan teknik berkomunikasi dengan EP. Jadi kita bukan cuma sekedar komunikasi. Yang nomor 1 harus identifikasi dulu dong. Ini masalahnya apa. Jadi enggak moro-moro kita masuk ke dalam diri kita terus kita langsung obok-obok, enggak. Atau contoh nih, ada seorang anak muda yang sudah merokok katakanlah sudah 10 tahun. Dan dia bilang, Pak Adi, saya mau berhenti merokok bisa? Saya bilang, oh bisa. Caranya bagaimana? Ya mudah, saya bilang, praktekkan saja teknik EP yang sudah diajarkan. Identifikasi dulu. Ini masalahnya apa? Oh dia merokok. Kamu mau berhentikan? Iya, berarti kamu yang mau berhenti merokok 1 EP. Yang merokok EP yang beda. Ada 2 sekarang, benar nggak? Oke, saya bilang sekarang kamu lakukan prosesnya. Dia proses udah sampai 5 menit, setelah itu clear, selesai. Berhenti merokok setelah itu. Nah, cara lain adalah di ruang praktek kami sebagai hipnoterapis, kami bekerja on behalf of, atas nama Anda, mewakili Anda. Kami yang nego sama si EP. Kami yang cari sampai ketemu. Nah, untuk kasus-kasus yang tidak berat, ya kita bisa melakukan ke diri kita sendiri. Tapi untuk kasus-kasus yang berat, EP-nya yang kuat, emosinya intens, kita butuh bantuan. Kenapa? Karena kita susah sebagai orang yang mau nego sama si EP, EP-nya bermasalah, kita kurang luas, nggak bisa menghadapi dia, nanti kacau-kacau sendiri, ya sudahlah, minta bantuan lah. Jadi itu bisa kita lakukan, asal tahu caranya. Nah, saran saya jangan dilakukan kalau nggak belajar caranya. Jangan ya. Ini nanti bisa kurang baik hasilnya. Oke. Tadi Pak Adi katakan bahwa di kelas di workshop Quantum Life Transformation itu ada diajarkan tentang bagaimana seseorang itu bisa melakukan ego dengan ego personality sendiri. Benar ya Pak Adi? Ya. Oke. Baik. Ini tadi sudah Pak Adi singgung sedikit mengenai kesurupan tapi belum dijelaskan. Kira-kira ini fenomena apa sih Pak Adi? Apakah ini juga bagian dari
bagian diri atau ini fenomena yang berbeda? Silakan Pak Adi. Kesurupan yang sesungguhnya tuh ada loh teman-teman ya, bukan nggak ada loh, jangan salah loh. Kesurupan yang sesungguhnya tuh ada ya. Hanya kesurupan itu saya punya pemahamannya agak beda. Jadi orang-orang kan bilang, wah kesurupan itu seperti ada jin atau ada makhluk yang masuk ke dalam diri kita. Kita ini seperti botol, jadi makhluknya masuk. Sebenarnya nggak seperti itu ya. Nah, yang sering kali terjadi itu bukan kesurupan. Yang terjadi adalah ada EP-EP yang selama ini dorman, kemudian tiba-tiba aktif. Terpicu entah karena apa. Satu contoh nih, ya pakai logika saja lah. Coba kalau kita di daerah atau di mana di desa atau di mana lah gitu ya. Itu biasanya orang kalau dalam tanda kutip ya. Kalau kesurupan tuh kesurupan apa coba? Kesurupan buaya Lutung. putih, lutung ya. Kemudian lutung ya kan, lutung, buaya putih, bajul putih, ular, terus Macan. harimau ya. Ya. Kan enggak pernah kita jumpa orang kesurupan kuda nil atau panda kan enggak Gajah. pernah kan? Kanguru, panda. Kanguru, panda, gajah, kuda nil enggak Kelinci. pernah. Ya kan? Ataupun kalau dia kesurupan tuh paling dia ho ditanya, siapa kue? Siapa kamu? Nanti dia nyebut satu nama. Saya si hitam. Begitu kan? Nggak pernah saya ketemu orang di desa. Orang-orang itu kalau kesurupan tuh gini. Siapa kowe? Spider-Man. Saya nggak pernah ketemu kayak begitu. Tapi berapa waktu lalu saya dapat kiriman dari Pak Tony. Pak Tony itu yang hipnoterapis, teman saya, murid saya yang punya kanal YouTube sumberalam.id ya. Itu ada orang yang katanya kesurupan Spider-Man. Nah, ini baru pertama kali saya lihat ini. Bu Christian ada dapat itu ya. Ya, Jadi ya. di tengah jalan dia kayak Spider-Man. Saya bilang, wah keren ini. Sekarang itu sudah masuk ini EP-nya ini. Keren. Ya. Jadi itu bukan kesurupan teman-teman. Itu lebih karena ada sebuah EP yang selama ini dorman tiba-tiba aktif. Sama seperti begini. Pernah kelihatan, saya yakin teman-teman ini pasti ada yang takut sama tikus, benar nggak? Takut sama kecoa, benar? Yang kalau lihat tikus, wah, benar nggak? Ya yang lihat kecoa juga, wah panik luar biasa. Ada yang sampai teriak histeris, lompat-lompat. Nah, selama tidak ada tikus atau kecoa, dia baik-baik saja, benar nggak? Benar. Tapi begitu ada pemicunya dan dia lihat si kecoanya, itu kan dalam tanda kutip dia kerasukan itu. Perilakunya kan berubah kan? Wah, dia histeris itu. Nah, itu analoginya seperti itu. Itu baru tikus sama kecoa loh. Ada juga yang takut istri loh, tapi saya nggak usah ngomong siapa loh. Mertua, Pak Adi banyak. Mertua mantan gitu. Ya Itu bisa mantan memicu dia. perilaku-perilaku yang berbeda dari yang biasanya. Baru hari ini saya tadi cerita soal kecoa dan cerita soal ego personality. Jadi hari ini saya ada klien saya ini takut sama kecoa. Tapi kalau dia sendirian, Pak Adi. Kalau dia sendirian dia takut. Ya, kalau dia sendirian kemudian dia lihat kecoa, dia akan teriak-teriak histeris. Tapi Sebentar. kalau dia Ini laki atau perempuan nih? perempuan. Oh perempuan, saya pikir laki. Tapi kalau dia lihat kecoa dan dia di keramaian, dia bahkan bisa mengambil kecoa tersebut. Bisa disapu, bisa dengan kaki. Orang kalau fobia kecoa sudah nggak bisa lihat, sudah nggak ini. Artinya ada dua bagian diri. Ya. Ya, ada dua bagian diri. Yang satu muncul ya kalau melihat kecoa dan kalau situasinya sendirian. Ini unik bagi saya karena saya belum pernah melihat orang fobia dan kemudian jadi tidak fobia. Tapi karena itu tadi, maka saya tanya, apa yang membuat Anda takut kecoa? Kapan itu dan kapan jika tidak takut? Ternyata kalau ada orang dan kemudian dia lihat kecoa, dia nggak masalah. Dia dengan tenang bahkan bisa mengatasi kecoa tersebut. Luar biasa sekali. Oh. Artinya seluar biasa itu bagian diri dalam seseorang, Pak Adi. Bisa mengendalikan seseorang meskipun ada trigger, ada pemicu yang sama. Ya, kalau saya mengamati begini Bu Christine ya. Kalau saya mengamati ya. Sepertinya ada satu EPSIO yang mengendalikan ini, itu yang seperti kayak dalangnya gitu loh. Oke, dung. Oke, yang aktif sekarang yang ini. Ya. Jadi kalau misalkan dia sendirian,
tidak ada orang lain, dia lihat kecoa, yang aktif adalah dirinya yang fobia. Dia bisa histeris. Ada kemungkinan kalau dia banyak orang dan dia histeris, dia bisa malu kan? Ya. Nah, jadi sama si dalangnya ini, si EPCO-nya ini bilang, ini banyak orang ini, kamu nggak boleh aktif. Yang aktif adalah dirimu yang berani. Kalau orang tidak mengerti situasi ini akan bilang, ini kayaknya pura-pura ini, cari perhatian ini, kan begitu kan? Tapi kalau kami yang ngerti, kita yang ngerti hipnoterapis, ini hal yang normal. Jadi seperti program komputer, if then. Kan if, jika Anda melihat kecoa, then Anda akan panik, histeris. Itu yang program yang normal. Nah, ini kelihatannya programnya lebih advance ya. Jadi, if Anda melihat kecoa, then ada D-nya. Anda hanya panik bila ada if-nya lagi tuh. Seorang diri. If orang banyak, Anda tetap tenang. Jadi itu programnya lebih advance ini. Keren ini. Saya juga baru dengar pertama kali seperti ini. Iya, saya tadi sempat sebelum saya menggali lebih jauh tapi karena di Pak Adi menentang melarang berat para terapis itu untuk berasumsi. Hipnoterapis tidak boleh berasumsi. Ketika mendapatkan sebuah fakta dan muncul sebuah asumsi, maka hipnoterapis perlu mengejar sampai tuntas informasinya. Ya. Benar seperti ini ya Pak Adi ya? Benar. Nah, begitu asumsi itu muncul di dalam diri saya bahwa ini kenapa ada dua bagian diri yang beda pada triggernya sama, saya mengejar datanya. Jadi mengejar fakta yang terjadi dan benar seperti Pak Adi yang sampaikan tadi.